Kuliah Kerja Nyata atau biasa disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pertama kalinya, pemerintah Kabupaten Jember mengadakan KKN kolaboratif yang diikuti oleh 13 perguruan tinggi. KKN kolaboratif dilaksanakan selama 35 hari. KKN kolaboratif dilaksanakan meliputi seluruh desa se-Kabupaten Jember. Salah satunya adalah Desa Sumberdanti. Desa Sumberdanti merupakan salah satu desa yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Sukowono. Terletak di wilayah paling utara dan berinteraksi langsung dengan Kabupaten Bondowoso. Luas wilayah Desa Sumberdanti seluas 2,97 km persegi dan jumlah penduduk terdiri dari 4.794 dengan 1.740 kepala keluarga. Di Desa Sumberdanti terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Kerajaan dan Dusun Gumbuk Jajar. Sarana dan prasarana di Desa Sumberdanti terdiri dari bangunan masjid, posyandu, lapangan sepak bola, dan lapangan voli. Kesenian dan budaya daerah yang masih dilestarikan di Desa Sumberdanti antara lain pawai obor dan batik. Jadi filosofi atau makna yang ada di motif-motif batik Sumberdanti itu sendiri, yang pertama di situ ada motif kedelai dan juga daun kedelai, di mana kedelai itu merupakan bahan dasar dari pembuatan tahu. Nah, kenapa tahu? Karena memang di Sumberdanti itu kuliner yang khas dan terkenal ke beberapa daerah di Jember khususnya itu memang tahu. Maka dari itu kami berinisiatif untuk memasukkan motif-motif tersebut ke dalam batik kami atau batik Sumberdanti. Kemudian yang kedua itu di sana ada motif bata, di mana di Sumberdanti ini juga selain terkenal produk kulinernya tahu, juga terkenal sebagai sentranya batu bata. Jadi di dalam pembuatan batu bata itu kan juga ada menggali tanah setelah tanah lempungnya didapat atau tanah liatnya didapat, itu dicampur air, habis dicampur air itu dibentuk sedemikian rupa, dijemur, kemudian dibakar hingga jadilah sebuah batu bata. Di situ juga melambangkan sebuah proses yang tidak henti dan juga kreativitas. Kemudian yang ketiga, motif ketiga di situ ada rumput gajah, di mana rumput gajah kalau di Sumberdanti itu dijadikan sebagai pakan sapi. Itu juga melambangkan bahwa masyarakat di Desa Sumberdanti selain sebagai pegiat UMKM, ada yang berjualan dan lain-lain, itu juga ada yang beternak dan juga petani. Makanya di batik kami juga memasukkan motif-motif tersebut. Nah, dan selain itu rumput gajah itu juga melambangkan kesuburan yang ada di Desa Sumberdanti. Ya, alhamdulillahnya di Desa Sumberdanti itu tanahnya cukup subur sehingga pertanian di sini bisa berkembang dengan baik. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan mengenai motif batik Sumberdanti. Terima kasih. Potensi industri di Desa Sumberdanti meliputi pembuatan tahu, pembuatan bata merah, dan pembuatan sangkar burung. Infrastruktur yang terdapat di Desa Sumberdanti terdiri dari jalan desa dan jalan dusun, pasar Sumberdanti, sekolah dasar, taman kanak-kanak, kelompok bermain PAUD, madrasah diniyah. Tingkat dasarnya dari bawah sendiri nih, mulai dari PAUD itu ada 1, kemudian ada TK di bawah naungan Diknas itu 1, tepatnya di belakang SD ini. Kemudian yang 3 itu adalah penyebaran RA, maksudnya yang di bawah naungan DIPA. Kalau SD-nya di Sumberdanti itu ada 2 SDN Sumberdanti 1 dan SDN Sumberdanti 2, ada 2. Dengan jumlah murid, kalau yang di Desa Seni, yang di Sumberdanti dekat balai desanya itu 246. Beda dengan SD yang Sumberdanti 2. Itu masih lebih ke di SDN Sumberdanti 1, karena ini merupakan 2 sekolah yang direkrut. Untuk kelulusannya, maksudnya di jenjang tingkat menengahnya itu ada yang ke SMP, ada yang ke sanawiyah.
Rata-rata nih di 50%-nya ini masuk ke pondok, tapi yang ada sekolahnya, tidak hanya mondok murni maksudnya. Itu rata-rata ke sana. Jadi yang 50%-nya itu menyebar, ada di SMP, di SMP Sumber Jambe, kemudian ada yang ke SMP Sukowono, SMP 2 biasanya. Kemudian yang selebihnya itu di Sanawiyah. Yang paling banyak yang memang itu yang masuk pondok tapi masih ada sekolahnya. Di sebelah sini Sumber Pakam ini juga ada. Ini yang terdekat, ini biasanya dari sini juga itu ada pondok, dan yang merupakan yayasan itu ada dari tingkat sanawiyahnya sampai ke alim. Kalau produknya ya rata-rata di Sumber Danti ini di tahun 86 itu masih berapa persen, enggak sampai 10% ini yang untuk keperguruan tingginya. Tapi dengan bertambahnya tahun sampai sekarang ini insya Allah paling tidak itu sudah mencapai 50% ke atas yang masuk ke perguruan tinggi. Untuk yang melanjutkan itu hampir 90%. Jadi yang drop out, maksudnya tidak melanjutkan sekolah, lulus SD itu hanya 10%-nya saja. Perkembangannya seperti itu. Desa Sumberdanti memiliki sumber daya alam berupa lahan pertanian yang luas. Masyarakat Desa Sumberdanti mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Untuk komoditas pertanian yang dihasilkan, padi, jagung, dan tembakau. Selain petani, mata pencaharian penduduk Desa Sumberdanti sebagai pembuat bata merah dan produksi sangkar burung. Dalam melaksanakan KKN, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan program kerja. Salah satu program wajib yang dilaksanakan dalam KKN kolaboratif ini yaitu melakukan survei DTKS. DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos PKH dan BPNT. Program ini bertujuan untuk mengetahui dan verifikasi data penentuan penerimaan bantuan sosial, baik program dari pusat maupun daerah. Desa Sumberdanti, pembuatan sangkar burung yang berciri khas Desa Sumberdanti dengan corak batik daerah. Program ini bertujuan untuk mengangkat atau memperkenalkan potensi desa dan ciri khas Desa Sumberdanti. Di sela-sela melaksanakan program kerja, kegiatan kami sehari-hari dalam menjalankan KKN kolaboratif selama 35 hari, kami menjalankan aktivitas biasanya seperti memasak bersama, makan bersama, rapat, dan diskusi untuk membahas program kerja dan diselingi dengan canda gurau. Untuk memantau dan mengetahui progres dari program kerja yang dilakukan setiap seminggu sekali, kami bersama dosen pembimbing lapangan melakukan persuli. Kegiatan ini untuk mengetahui perkembangan dan kendala-kendala selama menjalankan program kerja KKN. Selain menjalankan program kerja, kami juga membantu perangkat desa sosialisasi terkait PMK, penyerahan bantuan, vaksinasi di balai desa, dan senam rutin setiap 2 minggu sekali. Untuk memeriahkan kegiatan Agustusan, Balai Desa Sumberdanti beserta KKN kolaboratif dan KKN tematik Universitas Muhammadiyah Jember mengadakan perlombaan seperti lomba makan kerupuk, pukul air, memasukkan paku, dan masih banyak lomba lainnya. Selain perlombaan, Desa Sumberdanti juga mengadakan serangkaian acara seperti Jalan Sehat untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang ke-77. Kami mengikuti upacara di lapangan Sukowono. Setelah 35 hari menjalankan kuliah kerja nyata, kegiatan ini ditutup dengan seremoni dari Kepala Desa, dosen pembimbing lapangan, dan Ketua Koordinator Desa. Dengan adanya KKN ini, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Sumberdanti, perangkat desa, dan peserta KKN kolaboratif.